Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi bersama saya, Laude, dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengkoreksi pendapat Pendeta Henry Tan ketika beliau ditanyai oleh seorang tentang nubuat Nabi Yesaya yang tercantum di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal ke-21 ayat 13. Berikut sebelumnya marilah kita melihat bagaimana pendapat Pendeta Henry Tan sebelum kita melakukan koreksi dan klarifikasi atas kekeliruan beliau. Silakan simak video Pak Henry Tan dalam tayangan berikut ini. Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah yi Yesu jidu deming yi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari Pak Gunawan di Bandung. Pertanyaannya sulit banget saudara ya. Ini sudah saya simpan mencari jawaban ini kira-kira hampir 1 bulan lah ya. Saya belum menemukan jawabannya saudara ya. Pertanyaannya sulit dari Pak Gunawan di Bandung. Pertanyaannya begini ya. Kapan kemuliaan Kedar habis? Kapan kemuliaan Kedar habis ya? Kedar adalah anak dari Ismail ya. Ismail menurunkan Nebayot, lalu Kedar. Kedar itu menurunkan bangsa, ya Anda tahu sendirilah ya. Kalau Ishak kan Ishak Yakub menurunkan Israel ya, karena Yakub itu ganti nama jadi Israel ya. Kalau Kedar menurunkan bangsa Kedar ya. Terus Pak Gunawan itu nanya, kapan kemuliaan Kedar habis? Saudara-saudara ya, penjelasan berikut ini adalah Alkitabiah ya. Kepada saudara-saudara yang punya keyakinan lain ya, atau yang punya Alkitab lain ya, ya silahkan Anda yakini sesuai dengan kitab Anda masing-masing, keyakinan Anda masing-masing. Kami memakai Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia ya. Baik, Yesaya pasal 21 ayat 16. Yesaya pasal 21 ayat 16. Oh iya, sebelumnya kepada peserta sekolah tinggi Alkitab, saya ini ya, saya bikin tayangan ini ya. Anda sedang masuk sedikit lagi kan Anda masuk di dalam pelajaran ini ya. Yesaya 21 ayat 16. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Saudara-saudara, judul perikop ini adalah ucapan ilahi apa? Kedar ya. Saya menyebutnya Kedar aja lah ya. Ucapan ilahi tentang Kedar. Artinya ini ucapan ilahi. Ya, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Lalu Pak Gunawan ini nanya, kapan itu Pak kemuliaan Kedar habis? Gitu. Saudara-saudara, cluenya adalah, pertama, ini adalah tentang ucapan ilahi. Artinya bersifat ilahi. Karena bersifat ilahi, maka memakai time zone Allah. Ya. Pertama, kita harus paham dulu ini ucapan ilahi berarti memakai time zone Allah ya. Kemudian yang kedua yang disebut Kedar itu siapa? Kedar itu tentu saja kita mengacu kepada lawannya Kedar dulu deh. Lawannya Kedar kan Yakub gitu. Yakub itu Israel. Kalau Anda tanya Israel itu yang mana? Dulu kerajaan, tentu Israel yang dimaksud Israel sebenarnya adalah Israel tahun 1948. Kita harus memulai dari itu. Nah, Kedar tentu saja Kedar yang mirip-mirip itu ya. Tidak bisa Kedar zaman dulu, ya nggak bisa. Kita bicara Israelnya
merdeka 1948. Maka standar kedar yang kita pakai ya sekitar-kitar tahun itulah ya. Itu poin yang kedua ya. Poin pertama, berlaku time zone Allah. Kedua adalah kita mengacu kepada real sekarang yang disebut lawannya kedar kan Israel ya kan. Kan itu Abraham punya anak Ismail dan Ishak. Kalau Ishak menurunkan Israel, kalau Ismail kan kedar ya. Jadi supaya kita equal to equal ya. Oke. Saudara-saudara, di sini dikatakan poin ketiga, clue ketiga adalah prajurit upahan. Tentu saja pasti tidak menghilangkan hari Sabat. Jadi prajurit upahan ini pasti cuma 6 hari ya. Kita Allah itu konsisten, jadi ini Allah memberi ucapan ilahi berarti cuma 6 hari ya. Artinya di dalam 1 tahun itu 317 hari dibagi 365 hari kali 1000 tahun, maka dapat angka 868 setengah tahun. Jadi dalam 868 setengah tahun kemuliaan kedar akan habis. Sekarang kita mulainya dari mana? Kan tadi saya bilang kalau Israel merdeka 1948. Jadi saya mengambil kedar yang merdeka 1932 ya. Kedar sekali lagi saya harus equal to equal ya antara Israel dengan kedar. Israel saya menyamakan dengan yang merdeka 1948, maka kedar saya harus equal menyamakan yang merdeka tahun 1932 ya. Jadi 1932 ditambah 868 setengah tahun dapatnya 2800. Jadi pada tahun 2800 kemuliaan kedar habis. Sekarang tahun berapa? 2019. Berarti masih 700. Masih 7 abad lagi lah. Ya. Pada tahun 2800 kemuliaan kedar akan habis. Ini firman Tuhan loh. Ya. Saudara-saudara, Pak Gunawan kan nanya, ini memang sulit. Saya tidak mau menganalisis ya, tetapi saya mengartikan dari fakta sajalah ya. Satu, time zone-nya adalah time zone Allah, sebab ini ucapan ilahi ya. Kedua, prajurit upahan berarti cuma 6 hari ya. Terus ketiga, kedar itu harus equal dengan Yakub ya. Kalau Israel 1948, maka kedar saya mengambil yang 1932. Jadi 1932 ditambah prajurit upahan selama setahun cuman 317 hari. Maka karena ini pakai time zone Allah, dapatlah angka 868 tahun. Maka kedar akan habis, kemuliaan kedar akan habis pada tahun 1932 tambah 868,5. 2800 tahun 2800 kemuliaan kedar akan habis. Pak Gunawan, saya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Kepada saudara-saudara yang punya teori lain, yang ngomong gampangnya punya kitab lain di luar yang saya sampaikan, saya berpegang kepada Alkitab LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan Anda meyakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Ya, saya mendasarkan itu dan mendasarkan clue yang ada di dalam Alkitab LAI ini. Jadi Pak Gunawan, saya sudah jawab ya. Kapan kemuliaan kedar akan habis? Jawabannya tahun 2800, Pak. Sekarang 2019 berarti masih 700 tahun lagi lah ya. Baiklah, tentunya pemirsa di rumah sudah melihat bagaimana pendapat Pendeta Hendritan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan koreksi terhadap Pendeta Hendritan. Sebelumnya marilah kita membaca dulu di dalam kitab Yesaya pasal ke-21 ayat ke-13. Silakan bagi pemirsa yang ada di rumah, silakan buka di dalam kitab Yesaya pasal ke-21 ayat ke-13. Di sana dikatakan ucapan ilahi terhadap Arabia. Jadi jelas lokasi letak dari ayat yang dimaksud di sini adalah di Arabia, di gurun atau dataran Arabia.
Ayat ke-13, ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Ayat ke-14, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Ayat ke-15, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Ayat 16, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Ayat 17, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi begini konteks ayatnya, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta itu sebenarnya sudah salah dalam mengutip ayat. Berikut akan saya jelaskan dulu. Jadi sebenarnya di sini adalah merupakan salah satu nubuatan dari kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah yang merupakan gurun atau dataran Arabia. Dan seperti kita sudah ketahui bersama bahwa dalam salah satu titik atau kehidupan beliau itu adalah beliau berdakwah. Beliau berdakwah itu kepada penduduk masyarakat Arabia di situ, di sekitarnya, baik kepada orang Yahudi, orang Nasrani, apalagi terhadap orang-orang musyrikin Quraisy, penyembah berhala saat itu. Jadi ini adalah merupakan nubuat tentang Nabi Muhammad SAW dalam titik kehidupan beliau. Di mana kehidupan beliau itu adalah beliau dakwah. Kemudian setelah beliau dakwah itu, kemudian beliau melakukan hijrah ke Madinah. Dan maksud dari hijrahnya beliau itu adalah beliau ingin menyelamatkan Islam itu. Kemudian beliau ingin menyelamatkan umat Islam itu dari gangguan atau rongrongan kafir Quraisy saat itu yang berusaha memusuhi Islam, mencelakakan orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian selanjutnya setelah itu beliau ingin menyelamatkan umat Islam itu sendiri, dan demi keberlangsungan kehidupan agama Islam itu, maka beliau melakukan hijrah ke Madinah dengan maksud agar Islam itu terselamatkan. Yang hingga sampai saat ini umat Islam itu sudah dianut hampir atau mungkin bahkan sekarang sudah lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia ini, dan insya Allah akan terus bertambah sampai akhir zaman. Nah, selanjutnya kita akan ulangi lagi bagaimana bunyi ayat di dalam kitab Yesaya itu pasal ke-21 ayat 13. Kita akan ulangi lagi biar jelas. Di dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat 13, ucapan ilahi terhadap Arabia. Jadi jelas di sini bahwa yang dimaksud lokasinya adalah di Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, yaitu bagaimana kehidupan atau kisah dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW dalam mengembangkan atau melanjutkan dakwah risalah Nabi Muhammad saat itu, di mana beliau Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabat beliau itu dengan susah payah menyebarkan Islam saat itu. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Siapa itu Dedan? Nah, sebelum kita melanjutkan ke sana, kita baca lagi ayat selanjutnya. Hai penduduk tanah Tema. Siapa itu Dedan? Kita melihat lagi siapa itu Dedan dan Tema, kita melihat lagi di dalam kitab Kejadian pasal ke-25. Silakan pemirsa yang ada di rumah bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal ke-25. Dedan itu adalah salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Kita lihat, Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Nah, ini adalah Dedan.
yaitu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Dedan di sini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Dedan itu adalah cucunya Nabi Ibrahim dari Ketura. Jadi seperti sudah kita ketahui dalam Alkitab ini bahwa dan kita hubungkan lagi dengan peristiwa sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, bahwa yang banyak mendukung dari dakwah risalah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang dari Dedan ini, dari keturunan Ketura ini. Orang-orang itulah yang banyak mendukung dari kehidupan dan dakwah dari Nabi Muhammad SAW itu. Sedangkan orang-orang Quraisy saat itu yang banyak menghalang-halangi dakwah dari Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah orang-orang Kedar. Dan yang dimaksud dengan orang-orang Kedar di situ adalah orang-orang Quraisy, di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang berusaha dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW saat itu. Nah, selanjutnya kita harus lihat lagi siapa itu Tema. Marilah kita melangkah kepada ayat selanjutnya dari kitab Kejadian pasal ke-25 ayat ke-12. Silakan kita buka Alkitab. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hajar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar. Nah, Kedar di sini adalah orang-orang Quraisy. Abdil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Jadi anak Abraham itu ada 12 orang. Seperti kita lihat di dalam kitab Yesaya tadi, bahwa disebutkan hai kafilah-kafilah orang Dedan, yaitu kafilah-kafilah dari keturunan atau cucu Ibrahim dari Ketura. Selanjutnya hai penduduk tanah Tema. Nah, Tema itu adalah juga merupakan anak dari Ibrahim seperti yang kita ketahui di dalam kitab Kejadian tadi. Jadi Tema dan Dedan itu adalah masih anak dan cucu dari Ibrahim itu. Jadi kafilah-kafilah itu adalah kafilah atau keturunan dari Nabi Ibrahim yang melindungi dan berusaha untuk membantu dakwah dan risalah dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW saat itu. Jadi sudah jelas bagi pemirsa yang ada di rumah bahwa Dedan dan Tema itu adalah merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dedan itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari Ketura, sedangkan Tema itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ismail alaihissalam, di mana keturunan-keturunan Nabi Ibrahim ini dan juga dari Nabi Ismail ini adalah keturunan-keturunan yang kemudian membantu dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah saat itu, yaitu keturunan dari orang-orang Dedan dan penduduk tanah Tema, di mana seperti sudah kita ketahui bersama orang Quraisy yang berusaha untuk menghalang-halangi dakwah dari Nabi Muhammad SAW saat itu. Jadi pemirsa sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa setiap ada nabi-nabi atau pembaharu-pembaharu yang membawa tentang ajaran spiritual, mereka itu selalu yang dihalang-halangi oleh penguasa-penguasa saat itu. Karena seperti kita sudah maklumi bahwa penguasa-penguasa itu mereka tidak ingin kehilangan pengaruhnya. Tentu saja karena layaknya penguasa, mereka itu tentu saja sudah merasakan bagaimana enaknya menjadi penguasa, sehingga mereka takut dan khawatir jika mereka itu akan kehilangan pengaruhnya. Dan jelas sekali kita lihat bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau di Mekah dan apalagi ketika beliau berada di Madinah, pengaruh-pengaruh dari Nabi Muhammad itu semakin hari semakin kuat
dan dikenal di seluruh dunia saat itu. Apalagi saat itu beliau berhasil mempersatukan penduduk Madinah, dan seperti sudah kita ketahui bersama bahwa perjanjian Madinah atau Piagam Madinah itu adalah merupakan satu-satunya produk di dalam sejarah yang sangat cemerlang dalam mempersatukan umat Islam dan non-Muslim saat itu. Jadi orang-orang Kedarlah atau orang-orang Quraisy lah yang berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad itu, dan keturunan dari orang-orang Dedan dan orang-orang Tema, keturunan Nabi Ismail dan Ketura itu yang membantu dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Islam, agama para nabi-nabi, agama para rasul-rasul Allah yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad sebagai risalah Nabi penutup. Kemudian kita crossback lagi dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan dakwah itu, ketika beliau menghadapi begitu banyak tekanan dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang Kedar saat itu, maka beliau kemudian hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah umat-umat beliau. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, dan di sana di Madinah itu beliau kemudian dibantu oleh orang-orang Tema. Seperti kita lihat tadi, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang-orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Jadi yang dimaksud dengan orang pelarian di sini adalah orang-orang yang datang dari Mekah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat menghadapi tekanan yang begitu hebat dari orang-orang Quraisy, jadi ini adalah gambaran dari tindakan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Seperti kita sudah ketahui bahwa di dalam sirah Nabawiyah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa orang-orang Madinah itu adalah merupakan orang-orang Ansar yang membantu pelarian bagi orang-orang Mekah, yang kita kenal bahwa orang-orang Mekah itu adalah orang-orang Muhajirin, sedangkan orang-orang Ansar itu adalah orang-orang Madinah. Dan di mana orang-orang Ansar itu, orang Madinah itu adalah orang-orang dari penduduk tanah Tema, keturunan juga dari Nabi Ismail itu. Jadi nubuat ini sangat jelas sekali bahwa sebenarnya nubuat itu adalah nubuat tentang kejadian dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya punya sirah Nabawiyah dari Ibnu Ishaq, Syarah dan Tafsir dari Ibnu Hisham. Ini merupakan sirah Nabawi yang populer di seluruh dunia, sehingga kemudian banyaklah sirah-sirah yang muncul belakangan, di mana mereka semua merujuk pada sirah ini. Kemudian di sini juga saya punya sirah Nabawiyah yang juga merupakan sirah yang paling baik bacaannya dan yang paling banyak dicari oleh orang-orang. Dan ini menariknya juga ditulis oleh seorang mu'allaf yang bernama Martin Links, di mana nama muslim beliau itu adalah Abu Bakar Sirat ad-Din, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan beliau itu dengan amal yang tiada putus-putusnya di dunia hingga akhirat kelak. Kemudian di sini juga saya punya sirah Nabawi yang juga sangat bagus sekali, ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini adalah merupakan juga salah satu dari sirah Nabawi terbaik, dan saya sarankan bisa memiliki sirah Nabawi ini. Ini adalah merupakan sirah Nabawi yang sangat populer sekali. Ini sangat baik sekali buat menjadi bahan bacaan. Kemudian di ayat itu biar lebih jelas, di sini kita bisa melihat, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Nah, bagaimana untuk kita menyikapi ayat ini? Seperti kita sudah ketahui bersama ketika kita membaca sirah Nabawi atau perjalanan dari hidup Nabi Muhammad SAW itu, bahwa ketika permusuhan yang begitu hebat yang dikobarkan oleh orang-orang Quraisy,
hingga kemudian beliau itu melakukan hijrah, dan di mana saat itu orang-orang Quraisy juga tidak berhenti untuk mengganggu dari perjalanan dakwah Nabi itu, hingga kemudian muncullah peperangan-peperangan, di mana salah satu peperangan yang paling dahsyat, yang paling terkenal dan perang yang paling menentukan dalam keberlangsungan hidup umat Islam itu selanjutnya adalah perang Badar, di mana kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy yang disulut oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan segala macamnya saat itu, mereka berusaha menyulut perang. Kemudian kita kenal dengan perang Badar, di mana saat itu 300 orang muslimin yang hanya berjumlah 300 orang melawan jumlah kafir-kafir Quraisy, yaitu orang-orang Kedar, di mana saat itu mereka berjumlah 1.000 orang lebih melawan 300 orang kaum muslimin saat itu, di mana kita ketahui bersama bahwa perang itu kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 300 orang itu. Nah, kemudian kita lihat lagi ayatnya, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi nubuatan ini sudah terbukti pada Nabi Muhammad SAW, di mana ketika perang itu, ketika orang-orang kafir Quraisy menyulut perang karena mereka merasa terancam pendapatan mereka, terancam dagangan mereka, di mana dagangan mereka yang dari Syria itu harus melewati Madinah, sehingga mereka merasa terancam jalur perdagangan mereka, sehingga kemudian mereka menyulut perang, di mana 1 tahun sesudah itu, dalam masa sesudah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, setahun setelah itu, maka terjadilah perang yang kita kenal, yaitu perang Badar, di mana 300 orang kaum muslimin melawan orang-orang Kedar, kaum musyrikin dari Mekah, di mana 300 orang kaum muslimin mengalahkan 1.000 orang dari orang-orang Kedar, orang-orang Quraisy. Jadi nubuatan ini sudah terbukti, di mana orang-orang Quraisy itu dipermalukan dalam perang itu karena mereka kalah. Jadi nubuatan ini sudah terbukti. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Jadi ramalan ini sudah terbukti bahwa orang-orang Quraisy dipermalukan dalam perang itu karena mereka kalah. Jumlah mereka 1.000 lebih yang melawan orang-orang muslim, di mana orang-orang muslim yaitu terdiri dari orang-orang Tema, yaitu orang-orang Ansar dan kaum Muhajirin, yang hanya terdiri dari 300 orang saja. Mereka mempermalukan orang-orang Kedar, mereka mempermalukan orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah, yaitu orang-orang Kedar itu. Jadi di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, keberhasilan perang itu merupakan perang yang sangat menentukan bagi keberlangsungan dari perjuangan umat Islam. Dan seperti yang dikatakan oleh ayat tadi itu, dalam setahun lagi maka kemuliaan Kedar akan habis. Dan jadi ini buktinya, dalam setahun setelah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, kemudian terjadilah perang besar, perang Badar, maka orang-orang Quraisy dipermalukan, orang-orang Kedar dipermalukan. Jadi ini ramalan yang benarnya, dan ini sudah terbukti pada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi saran saya pada Pak Pendeta, cobalah jangan hanya berkutat pada Alkitab aja. Jadi cobalah Bapak juga mempelajari tentang Islam itu sendiri, mempelajari juga tentang perbandingan agama. Jadi ini kita crossback lagi dari kisah perang Badar itu, di mana orang-orang Kedar itu mengirimkan pemanah-pemanah yang gagah perkasa, orang-orang yang bermain pedang, orang-orang yang tangguh bermain pedang dan berpengalaman dalam berperang dengan panah-panah mereka yang dikirimkan oleh orang-orang Quraisy, yang dikirimkan oleh Bani Kedar,
di mana setahun lagi sesuai dengan ramalan itu, setahun setelah hijrah Nabi Muhammad itu, orang-orang Quraisy, orang-orang Kedar yang menyulut perang itu dengan mengirimkan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang mempunyai panah dan busur yang dilentur, orang-orang yang gigih dan tangguh dalam bermain pedang. Mereka semua dipermalukan di dalam perang itu, di mana 1.000 orang-orang Kedar, orang-orang Quraisy, mereka semua dipermalukan, di mana mereka dikalahkan yang oleh hanya 300 orang muslim saja pada perang Badar itu. Di mana perang itu adalah perang yang sangat-sangat menentukan sekali dalam keberlangsungan agama Islam, agama yang hak, agama yang hanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya pemahaman yang utuh untuk memahami konteks ayat itu. Jadi jangan kita mengutip-ngutip ayat, itu adalah dalam istilah Alkitab itu adalah memperkosa ayat. Jadi semoga dengan penjelasan saya ini bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.